Bagaimana manusia bisa membuat kesalahan sebesar ini? Aku ternyata tidur dengan ayah pacarku. Kamu. Menunjuk orang itu tidak sopan. Aku. Aku punya pacar. Aku tahu. Pacarmu adalah anakku. Lihat sendiri. Putus, ayahku tidak suka kamu, aku dengar ayahku. Kemarin dia kirimkan padamu. Sudah jadi mantan pacarmu. Aku akan bertanggung jawab padamu. Terima kasih, Paman. Tidak. Terima kasih, suami. Ini jadi kacau, kan? Bagaimana menyebutnya ini? Pakaianmu. Diatur, dicuci, dikeringkan. Cepat pakai, jangan sampai kedinginan. Zen, aku putus dengan wanita itu. Bawa bertemu ayahku, kamu pintar dan cantik. Dia akan menyukaimu. Jangan khawatir, aku pasti akan menunjukkan yang terbaik di depan Paman. Su Xiao. Kita sudah putus. Kenapa kamu terus datang ke rumahku untuk menggangguku? Datang bukan untuk mencarimu. Apa kamu masih berdebat apa lagi? Kamu tidak putus dengan aku. Sudahlah, tenangkan diri. Memikirkan si imut hanya membuatmu marah, tidak sepadan. Kamu bilang begitu. Hang. Berani sebut aku imut. Kamu pikir aku suka bajingan ini? Kamu yang imut cocok sama bajingan. Kamu mau ngapain? Kamu gila. Trian. Su Xiao, kamu ini apa-apaan? Kamu tidur dengan pria lain. Bukan urusanmu. Siapa pria liar itu? Sudah putus. Jangan urus siapa aku bersama. Su Xiao, aku tidak butuhkanmu. Kau jatuh di jalan, ambil pria liar, berbuat hal tidak pantas. Tidak bicara, wanita seperti dia hanya bisa mencari orang tua, jadi simpanan atau peliharaan. Diam, bukan urusanmu. Kau. Berhenti. Ayah, ini pacarku, Lu Zen. Halo Paman. Wanita yang kamu bawa, pertama kali ke rumah kita, langsung berani memukul orang. Benar-benar sopan yang baik. Ayah, Zen adalah putri keluarga Lu, Anda pernah bertemu. Keluarga Lu itu apa? Di mataku, mereka hanyalah orang biasa. Kamu cari wanita tuh. Semakin buruk selera kamu. Maksudmu aku lebih buruk dari dia? Kamu sombong, kurang ajar. Pengurus rumah. Jangan biarkan keluarga Lu muncul di depan saya lagi. Suruh pergi. Nona Lu. Silakan. Hei Zen. Berhenti.
ayah dari anak itu. Bukan urusan saya. Lukasen ini. Nilainya 5 miliar. Apa? Kalau nggak mau bayar juga bisa. Beri saya anak. Nggak bisa. Aku nggak suka omong. Suka cowok muda. Aku nggak suka pria. Mulutnya cukup keras. Xiao-xiao, lagi makan apa? Ah, nggak ada apa-apa. Vitamin. Akhir-akhir ini aku sering mimisan buat turunin panas. Piela kilubai. Suruh, kasih aku makan apa? Tablet seng sulfat, obat muntah saja. Kenapa kamu beri aku obat muntah? Aku sudah memuntahkan semua obat yang kumat. Teman plastik, putus hubungan. 24 jam. Xixiun, Xiting, Tingi 185, Berat 145. Saat ini, penguasa grup Xie, kekayaan 2 triliun, kabarnya menjauh dari wanita selama bertahun-tahun, dingin sifatnya, tetapi sangat bertanggung jawab. Hanya punya satu anak, Xie Xiun. Namun karena Xie Xiun sudah berusia 20-an dan Xie Ting terlihat hanya sekitar 30 lebih, ada juga desas-desus bahwa Xie Xiun bukan anak kandung Xie Ting. Tentu saja hanya rumor. Jadi, kamu mau menyampaikan apa? Xie Ting pria baik, jauh lebih baik dari Xie Xiun. Kamu sudah tidur dengan biarkan dia bertanggung jawab. Mulai sekarang, sukses besar. Aduh, apaan sih? Hei, Ahru, janganlah. Aku tidak berani. Kenapa? Dia kurang ganteng atau tubuhnya kurang oke? Tidak ada yang seperti itu. Jadi, Dia tidak bahagia. bukan. Jadi kamu tidak suka? Ah, bukan. Bukan. Saya hanya pegawai kecil di ban. Xie Ting adalah bos besar. Dia adalah ayah mantan pacarku. Saya tidur dengan ayah dari mantan pacarku. Ini sungguh keterlaluan. Aku tetap cari uang dengan jujur deh. Adikku sekolah habis banyak uang. Biaya rawat inap ayahku bulan depan dibayar. Kalau kamu sama Xie Ting, nggak usah capek kerja keras lagi. Dengan kondisi kayak aku ini, mana pantas bos besar, kan? Selain itu, dia juga nggak berbakti. PAKXI. Data Su Xiao diselidiki lengkap. Latar belakang bersih. Kondisi keluarga buruk, ibu meninggal, ayah sakit parah, adik masih sekolah. Sekarang dia bekerja di Departemen Perencanaan Grup Xie. Perusahaan saya. Betul. Sudah bertanya, kemampuan kerja baik, hubungan sosial bagus. Terima pemberitahuan dari bagian HRD pagi ini. Sudah dipecat. Alasannya apa? Tidak ada alasan. Perbuatan Xie. Ya. Perusahaan saya. Kapan giliran dia yang berkuasa.
Kenapa memecat saya? Proyek-proyek ini saya rencanakan. Setiap satunya adalah tingkatan S. Gila ya? Kamu. Bertahun-tahun saya bekerja keras, apa hakmu memecat saya? Hari ini, jika tidak memberi alasan, akan buat masalah besar, kacau balau, tidak bisa selamat. Suk Xiao Xiao, Gila. Kamu. Gila. Tuan muda. Ini kamu. Ya, ini aku. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu bukan HR, apa hakmu memecatku? Karena aku anak ayahku, anak dari keluarga Xie, dan nanti seluruh grup Xie akan menjadi milikku, mengerti? Kamu bilang grup Xie itu milik siapa? Quechua. Pak, kenapa Anda datang? Tadi kamu bilang grup Xie milik siapa? Tadi hanya bercanda, grup Xie milik Anda. Ya. Besok tidak perlu datang. Opa. Ketua, saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi, Ketua. Tuan muda. Semua Kobua aku lakukan. Tolong aku, Tuan muda. Lepaskan. Ada apa sama aku? Pergi. Tuan muda. Apa posisi di perusahaan? Kenapa kamu bisa memecat karyawan? Ayah. Aku pecat dia demi kebaikan perusahaan. Perusahaan kita punya aturan soal mutasi karyawan. Belum saatnya kamu berkuasa di sini. Jika Su Xiao Xiao melakukan kesalahan, harus diputuskan oleh atasannya dan Departemen SDM. Kenapa kamu yang memutuskan? Ayah sebenarnya aku. Besok tak perlu datang ke perusahaan. Aku mengatur kamu pergi ke luar negeri untuk sebelum pergi ke luar negeri. Tidak diizinkan keluar dari rumah. Ayah, aku benar-benar tahu salah, kamu tidak bisa begitu terhadapku. Ayah. Kembali bekerja dengan baik. Iya. Terima kasih, Ketua. Su Xiao Xiao, dengar ya. Jangan kira karena kamu menyenangkan ayahku, aku akan balikan dengan kamu. Ayahku tak akan terpengaruh olehmu. Dengan cara licik seperti itu. Kamu yang harus paham. Kamu dipecat oleh ayahmu. Oh, sekarang kamu berada di area yang bukan untuk karyawan perusahaan masuk. Hei, saya suruh keamanan mengusir kamu. Su Xiao Xiao, Ya. tunggu saja kamu. Ashley Camus. Benar-benar tidak berkelas. Kenapa bisa aku orang seperti ini? Pak Xie marahi anaknya. Membuatku lega. Ah, tidur dengan pria seperti ini. Tak sia-sia hidupku. Ke garasi bawah tanah. DA-77. Pak Xie. Kenapa Anda panggil saya ke sini? Untukmu. Pak Xie, ini tidak bisa terima, baik saja. Kenapa kamu kasih aku mobil? Anggap sebagai kompensasi malam itu. Kompensasi. Tidak perlu. Kita dewasa, anggap tidak ada yang terjadi. Kenapa? Kamu pikir aku pria yang tidak bertanggung jawab? Bukan. Atau kamu merasa semalaman kamu tidak cukup untuk mobil ini? Kenapa tidak cukup? Kamu suka warna ini. Kebetulan lihat, jadi aku beli untukmu. Jangan sungkan. Tapi Pak Xie, mobil ini tidak bisa. Ada apa denganmu? Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak. Saya baik-baik saja, Pak Xie. Lanjutkan pekerjaan Anda. Ke rumah sakit, bisa pergi sendiri. Mana bisa begitu, kesehatan yang paling penting. Bagaimana? Dia menemani saya ke rumah sakit, Wan. Saya hamil. Su Xiao Xiao. Apalagi ide gilamu kali ini? Rencana mobil ini seharga 200 juta, ya? Si Shasa. Gaji bulanan berapa ribu rupiah sih?
Xie Xiun, kalian berdua nggak hilang-hilangnya. Su Xiao Xiao, kamu bikin kartu saya diblokir. Sekarang kamu harus sujud dan minta maaf. Saya bisa pertimbangkan bantu bicarakan sama pemilik mobil ini, biar kamu nggak perlu bayar ganti rugi. Dalam mimpi kamu, mobil ini punya saya. Lihat merek mobil, nggak ada kerjaan, saya keluarin buat main, nggak boleh? Mobil kamu ya? Kamu orang kampungnya, tahu ini mobil apa? Orang seperti kamu, mau sombong gak pakai persiapan? Ini mobil aku. Emang kamu merendahkan siapa? Kian. Mobil ini pasti dia curi. Lapor polisi saja, biar dia ditangkap. Mobil ini milik saya. Saya memang gak punya. Jadi, ini hadiah dari pacar saya. Pria. Orang punya mobil seperti ini, membawakan jawang plastik. Hai, lucu sekali. Kalau kamu tidak bilang, aku lupa. Gelang ini dari pria MU. Sekarang aku kembalikan padanya. Ini. Kian. Ini yang kamu berikan padanya. Lalu, yang ini apakah milikku? Jinshin. Benda itu. Bagaimana mungkin dariku? Wanita seperti itu. Pantas memberinya sesuatu. Yang ini asli. Tenang saja. Aku pewaris Xie Group, mana mungkin beli yang palsu? Iya. Kian. Wanita seperti ini terlalu rendah, jangan pedulikan. Oke. Sungguh sangat mempermalukan. Oh, iya, pakai gelang campuran emas dan besi. Kamu tidak rendah. Aku, Su Xiao Xiao, hentikan omong kosongmu. Baiklah. Percaya atau tidak, coba saja dan kamu akan tahu. Percaya tidak? Coba saja dan kamu akan tahu. Zen, perkataannya yang gila. Jangan dipercaya, dia punya masalah otak. Su Xiao Xiao, berapa lama kita baru putus? Kamu Orang tua kaya untuk bergantung. Jujur saja, kalian sudah lama bersama, kan? dengan Su Xiao Xiao. Mobil seperti ini tidak mungkin dibeli oleh orang desa seperti kamu. Sungguh menjijikkan. Maafkan, Pak, hubungan kami belum bisa dipublikasi. Si Shasha. Ngobrol apa di sana? Di mobil ini, apakah itu pria yang kamu dekati? Wanita jahat, cepat suruh pria kamu turun, aku ingin lihat siapa yang berani ambil barang bekas. Kamu yakin? Aku takut kamu lihat. Sampai teriak panggil dia. Aku panggil dia ayah. Su Xiao Xiao, hari ini mau lihat siapa si brengsek ini. Hei. Kian. Apakah kamu wanita ini gila? Su Xiao Xiao, perempuan jahat. Suruh pria itu turun, berlutut minta maaf. Keluarga Xie bisa melepas dia. Kalau tidak tahu siapa dia, jangan harap baik. Mengerti? Baiklah, jika kamu tahu, jangan menyesal. Menyesal? Sebagai pewaris kelompok Xie, belum ada yang bisa membuatku menyesal. Cepat buka pintu. Xia Shiyun. Aku tahu kamu satu-satunya pria di keluarga Xie. Demi ayahmu, kali ini aku ampuni kamu. Tapi kalau berani kurang ajar pada Su Xiao Xiao lagi, aku akan minta ayahmu putus semua kartu bank kamu. Wanita buruk Su Xiao Xiao benar-benar dapatkan petinggi ya? Kenapa? Masih berisik seperti kalau kamu menggonggong lagi, aku suruh laki-lakiku beri Su Xiao Xiao. Su Xiao Xiao tunggu. Begitu ada kesempatan, pasti habisi kalian. Xia Shiyun. Di bidang itu, tidak ada yang nyata. sudahlah, gelang yang kamu berikan padaku hanya berlapis emas. Zen, dengar penjelasanku, ini hanya salah paham. Jelaskan AP. Kamu dan Su Xiao Xiao sudah 5 tahun bersama tapi belum. Kamu hanya seperti ini, penampilan luar.
Semua sampah. Hei Zhen Zhen, jangan pergi. Apakah aku benar-benar tidak bisa? Zhen Zhen, aku pasti bisa membuktikan aku sanggup, aku bisa. Dr. Yao, jadwalkan janji bagian urologi hari ini. Bisa sekarang. Barang ini berharga. Aku tidak bisa menerima. Maaf, sebelumnya aku tidak sengaja merusak logo mobil, tapi sekarang tidak punya uang. Aku tidak mampu membayar. Oh iya. Ini catatan hutang, akan membayar kamu. Su Xiao Xiao bermain dengan pria liar sampai ke rumah sakit. Tentang kehamilan. Aku tidak ingin memberitahu, tapi anakmu, kamu berhak tahu. Saya tidak bisa menyembunyikan jadi Hamil. Su Xiao Xiao bersama saya 5 tahun, tidak ada gerakan perut. Tapi baru dengan pria lain sebentar. Sudah hamil ya? Xie Xiun. Kenapa kamu di sini? Saya juga ingin bertanya padamu, Su Xiao Xiao. Hanya demi uang, demi membuatku marah, kamu merendahkan diri bersama pria lain, dan hamil juga. Apa kamu tidak punya malu? Xie Xiun. Dari mana keyakinanmu? Kamu selingkuh, tapi tidak biarkan aku mencari seseorang. 5 tahun bersama, perutku tidak gerakan. Haruskah kamu berpikir ulang tentang dirimu? Mengapa kamu tidak bisa? Su Xiao Xiao, diamlah. Jangan pikir aku gak berani mukul kamu karena ada yang mendukungmu. Siapa berani memberikan Xie Xiun sebuah pengkhianatan? Berhenti. Barusan kamu takut sama pria aku sampai gak berani ngomong. Apa? Sekarang di sini mau sok jagoannya? Aku gak mau ambil pusing. Pergilah, lihat aku hajar dia sampai mati. Jangan kira karena hamil kamu bisa naik posisi. Kasih tahu, jika buat aku sengsara, kamu juga gak akan hidup enak. Kamu kenapa? Hari ini aku memang lagi gila. Aku kasih tahu, belum ada yang berani rebut wanita dari aku, Xie Xiun. Aku ingin lihat hari ini, siapa bajingan itu. Ayah. Ayah baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu datang tepat waktu. Kalian. Ayah kamu dan Su Xiao Xiao. Ribut apa di rumah sakit? Pak Xie hanya datang untuk cek rutin. Hasilnya jauh lebih baik dari punyamu. Tingkat kesuburan spermanya 3 kali lipat dibanding milikmu. Oh ternyata ayah cuma datang untuk cek rutin. Lagi pula mana mungkin ayah tertarik dengan perempuan seperti Su Xiao Xiao. Tapi pria liar yang dia ikuti kemana dia pergi. Xia Shiyun. Menggertak perempuan, begitukah pendidikanmu? Tidak, dia memprovokasiku. Diam. Hukuman pemecatan untukmu terlalu ringan. Sama sekali tidak menyadari kesalahan. Oh ya, Akhir-akhir ini aku tidak punya uang. Perusahaan punya proyek di Afrika, coba kerja keras di sana. Kamu bisa belajar dari situ. Jangan begitu, ayah. Aku anak kandung, tidak bisa karena wanita itu. Berlaku padaku, kalau pergi aku punya jalan hidupkah? Aku peringatkan kamu, kalau nanti berani ganggu Nona Su lagi. Pergi saja ke Afrika. PAK. Wajah Anda tampak kusam dan berminyak. Hidung dan pipi Anda memerah. Kantung mata Anda sangat dalam. Itu tanda-tanda ginjal lemah. Butuh, cari saya, profesional. Pergi dari sini. Sudah cukup. Kalau tidak mau berobat, sebaiknya keluar. Tunggu di depanku 1 detik lagi, dan berita utama besok akan menjadi, pewaris grup Xie datang ke rumah sakit untuk masalah pria. Kalian memang luar biasa. Memang butuh saudara perempuan seperti kamu. Tapi berpura-pura hamil, tidak terlalu baik? Ah, tidak mungkin. Anggap saja sebagai tes. Reaksi pertama seorang pria ketika mendengar wanita hamil paling mencerminkan karakter pria itu. Masuk akal. Ternyata pura-pura hamil untuk memancing kemarahanku. Meski metode ini rendah, Su Xiao Xiao masih mencintaiku.
Ayahku tiba-tiba mengutamakan Su Xiao. Apakah dia dekat dengan seseorang berpengaruh? Kalau nanti dia kembali, bagaimana kalau dia melekat padaku? Sebagai pewaris grup Xie, aku tidak akan menerima wanita yang sudah tidak berharga. Aduh Zen, aku tahu salahku. Aku akan memberimu hadiah untuk menebus semua, oke? Besok datang ke kantorku, cari aku di sana. Oke. Sial, kartu kreditku benar-benar diblokir, bahkan mobil tidak boleh aku kendarai. Lihat-lihat, jual barang apa yang berharga buat beli hadiah untuk Zen. Ayahku punya perempuan. Tuan muda, ditemukan petunjuk. Pak Xie baru-baru ini membeli mobil dan memberikannya kepada seseorang. Tidak tahu pasti mobil apa dan diberikan kepada siapa, kami tidak bisa melacak. Pasti ada perempuan lain, bahkan memberikan mobil. Bagaimana jika perempuan liar ini benar-benar jadi pasangan sah dan punya anak laki-laki? Lanjutkan penyelidikan, mobil yang dibeli dan diberikan kepada siapa, harus jelas. Ya, menambah orang untuk menyelidikinya. Kami mengikuti Su Xiao. Dia mondar-mandir antara kontrakan dan kantor, paling cuma. Pergi ke rumah sakit, cari dokter bernama Su. Belakangan ini, dia berhubungan dengan pria lain? Saat ini belum ada pria mencurigakan. Xie Xiun memang masih ada perasaan sama wanita itu. Su Xiao, lihat saja nanti saya akan gimana memperlakukanmu. Halo, Ahru. Kamu lihat foto yang tadi saya kirim? Kali ini beneran terjadi. Sesuai harapan, bukan Xie bosnya yang bilang akan bertanggung jawab, tenang dan jaga kehamilanmu. Sebenarnya aku nggak mau cerita soal kehamilanku. Tapi ini anakmu, kamu berhak tahu. Aku tidak bisa sembunyikan. Kalau kamu benar hamil, aku akan tanggung jawab. Bukan. Usia aku masih muda, aku belum menikmati hidup aku. Selain itu, aku juga nggak bisa memberikan anak sebuah rumah yang utuh meskipun Tuan Xie bilang akan bertanggung jawab, tapi kami tetap dari dua dunia yang berbeda. Tadi kamu bilang, mau anak apa kamu baru aja putus sama Tuan Xie kan? Nggak, kalian salah paham. Iya. Sepupu besarku dia ingin anaknya datang ke kota untuk sekolah. Aku bantu lihat-lihat. Oh begitu, kamu juga jangan bantu orang lain jaga anaknya. Kalau ada kejadian, jadi tanggung jawab kamu. Kasihan kamu, ada kerabat seperti itu. Iya, benar banget. Aduh. Untung aku pintar cari alasan. Kalau sampai tersebar ke teman kerja, bisa-bisa aku kehilangan pekerjaan, dan keluarga Xie juga tidak akan membiarkan aku. Hari itu tidak cukup, masih mau mendekatkan diri, ya? Aduh. Hang. Pak Xie. Semua ini di luar dugaan. Di luar dugaan. Maaf ya, Pak Xie, tadi bukan sengaja. Saya sungguh tidak berdiri tegak. Tidak ada sinyal. Bukankah lift perusahaan ada sinyalnya? Mungkin liftnya rusak, kita tunggu bantuan saja.
Lift ini jarang digunakan, mungkin harus menunggu. Ya sudah, kita tunggu saja. Berminat piknik setelah jam kerja? Tidak, Pak Xie. Ini untuk berjaga-jaga saja kan? Berdiri terus, apa tidak capek? Bagaimana kalau duduk sebentar, istirahatlah. Hari sudah malam, tanpa makanan memang agak sulit. Lapor. Makanan sudah di sini. Makanan junk ya. Tanpa air, nggak akan bertahan lama. Oh. Nah, Kamu memang sudah pulang kerja untuk piknik. Pak Bos, orang besar seperti Anda pasti nggak makan ini. Aku memang belum pernah coba. Coba aja. Kamu sudah lapar, makanlah. Gimana rasanya? Lumayan enak. Nah, coba ini juga. Sangat unik. Enak, Berusaha sedikit lagi. Berapa lama lagi? Segera, Pak. Cepat buka, jika ada masalah, kalian berdua akan dipecat dari grup Xie. Siun, jangan khawatir. Saya bisa tidak khawatir, di dalam itu ayah saya. Paman akan baik-baik saja. Cepat, cepat. Bagaimana bisa jadi Paman Xie di dalam? Saya jelas melihat Su Xiao masuk. Sialan. Ayah. Su Xiao. Kamu, kembali ke sini. Su Xiao, kamu kejam. Untuk menyenangkan ayah dan balikan denganku, kamu buat kecelakaan lift. Kamu tahu betapa berbahayanya itu? lift ini rusak. Kamu masih bisa menyalahkan. Kami sudah menemukan seseorang memasuki ruang kontrol lift yang menyebabkan insiden ini. Kebetulan saja. Begitu terjadi insiden, kamu dan ayahku terjebak di lift. Siapa lagi? Pikirkan baik-baik. Pernahkah kamu melihat perancang insiden di dalamnya? Kamu tahu ini berbahaya, kan? Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku demi mantan yang selingkuh. Su Xiao, Siun dan aku baru bersama setelah putus denganmu. Lift ini juga kamu rusak. Untung tidak ada yang terluka. Minta maaf, Siun dan Paman akan memaafkanmu. Siapa bermain kotor? Cek rekaman CCTV, kamu akan tahu. Jangan tuduh sembarangan. Siun tidak memeriksa CCTV demi perasaanmu. Jangan tak tahu terima. Aku rasa kalian bersalah tidak berani periksa rekaman. Su Xiao. Cukup sudah. Periksa rekaman. Tanpa bukti, tidak boleh menuduh siapapun. Tidak boleh periksa rekaman. Kamu lihat. Sudah merasa bersalah. Aku lakukan ini untuk harga dirimu. Kalau ditelanjangi, bagaimana kamu bertahan di perusahaan nanti? Aku tidak peduli dengan harga diri. Kenapa kamu? Aku melakukan ini demi kebaikan. UPS, Zen. Orang seperti ini tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Jika video pengawasannya kembali, apalagi yang bisa dikatakannya? Saya akan segera memeriksa pengawasannya. Tunggu sebentar. Dia bersalah sebagai pencuri. Aku tak merasa bersalah. Kau memfitnahku hari ini. Setelah membuktikan ketidakbersalahan, aku ingin kau kompensasi atas kerusakan mentalku. Bagaimana? Kau mau uangnya? Aku tidak akan mau sesuatu yang tidak kamu miliki.
lepas baju dan lari telanjang 3 kali di aula perusahaan. Su Xiao, kamu gila. Takut ya? Ini di perusahaan, kamu begitu bisa merusak citra perusahaan. Ayah, Orang macam ini tidak bisa dibiarkan di perusahaan. Kalian anak muda, mau bermain cara apa, aku tidak ikutan. kalau kamu tidak berani, kamu merasa bersalah. Zen, kamu benar-benar melihatnya. Masuk kontrol lift. Aku benar-benar melihatnya. Baiklah. Aku bertaruh denganmu. Tapi jika kamu kalah, minta maaf sambil berlutut dan keluar dari grup Xie. Baik, sepakat. Aku kameran, tunggu kamu pulang telanjang. Baik. Terima kasih, monitoring sudah dimunculkan. Jalan telanjang, tuan muda. Lu Zen. Tidak, bukan aku. Dia. Dia yang sengaja membentuk rambutnya seperti aku, juga memakai pakaian seperti aku untuk menjebak aku. Fitnah, kamu pandai mengarang cerita. Aku pekerja biasa, sebulan dapat beberapa ribu rupiah. Di mana beli baju seperti nona besar keluarga lu? Dan bagaimana menata rambut seperti kamu? Tuan muda, taruhan yang Anda janjikan sebelumnya, cepat dimulai, kami semua masih menunggu. Ayah, aku. Siap kalah siap menang. Masalah sendiri, bereskan sendiri. Tak berguna, besok kamu langsung dikirim ke luar negeri. Ayah. Lu Zen. Kamu bersumpah melihat dia masuk ruangan monitor, berani menipuku? Aku. Bukan Xiun, aku benar-benar salah. Aku hanya takut kamu masih ada perasaan padanya. Jadi aku, Kamu. Tuan muda, cepat lepas. Xiao, kamu memutuskan untuk tidak punya anak ini? Iya. Aku sudah memikirkan lama, tak bisa beri anak itu keluarga utuh. Melahirkan dia juga tidak bertanggung jawab padanya. Xie Ting adalah orang yang dapat dipercaya. Gimana kalau kamu bilang ke dia atau... Aku dan dia beda dunia. Dia tinggi, aku rendah. Maaf, aku salah. Aku nggak seharusnya nyuruh kamu muntah. Tidak masalah. Aku tahu kamu ingin hidupku lebih baik. Taxia. Ini tas Nona Su yang tertinggal di lift. Masalah hamil aku nggak mau kasih tahu. Tapi ini anak kamu. Kamu berhak untuk tahu. Aku nggak bisa sembunyiin. Apa benar dia hamil? Dia di mana sekarang? Nona Su cuti, nggak di kantor. Alasannya apa? Pergi ke rumah sakit karena masalah perut. Siapkan mobilnya. Presiden, jangan khawatir. Kaysar à point 999. Wa Rolls-Royce. Jam tangan bernilai 1-2 juta. Tukar dengan mobil Anda. HI. Jangan bergerak. Membuka. Tuan Shi, Kita tidak melakukan operasi. Aku akan bertanggung jawab. kamu sudah tahu ya? Bagaimana kamu tahu itu? Turunkan aku. Turunkan aku.
Turunkan aku. Xiao Xiao. Dokter. Sudah bangun. Tuan Xie. Tuan Xi menghalangi operasi. Obat biusnya sedikit masuk. Anda tidak sadarkan diri sementara waktu. Aku harus pergi ke bangsal. Aku pergi dulu. Kalian ngobrol pelan-pelan saja. Lalu saya akan tinggal bersama Anda selama 20 menit lagi. Su Xiao Xiao. Aku bilang, aku tidak akan mengecewakanmu. Menikahlah denganku. Tuan Xie, ini. Saya, Kita hanya. hari, Kebetulan, tidak berniat memanfaatkan anak. Tahu diri. Kamu bercanda saja. Saya tidak bercanda. Saya tidak mau buru-buru. Kamu hamil anak saya. Saya tidak ingin anak itu lahir tanpa status. Perasaan bisa dibangun perlahan. Dia ingin menikah dulu. Cinta belakangan. Masuklah. Ini properti atas nama saya. Ada villa dan apartemen, tersebar di beberapa kota besar. Ini adalah surat kepemilikan tanah atas nama saya. Termasuk di pusat kota dan pinggiran. Ada juga pulau. Pulau. Laporan keuangan grup Xie selama beberapa tahun. Kamu bisa memeriksa keuangan kapan saja. Ah, Mobil atas nama saya. Kunci mobil ada di sini. Kamu bisa pilih mobil yang mana saja. Dan juga cukup Pak Xie. Cukup. Xiao Xiao. Ini adalah ketulusanku padamu, bukan untuk pamer. Menikah bukan main-main. Harap pikirkan dengan hati-hati. Aku mengerti. Aku akan memikirkannya dengan Ya. hati. Istirahat yang baik, cepat sembuh. Beritahu saya setelah kamu memutuskan. Semoga tidak membuat saya menunggu terlalu lama. Oke. Saya akan datang lagi nanti. Saya bilangkan, Xie Ting orang baik, cuma punya anak yang nakal. Ketika kekayaan melimpah, terima dengan tenang. Hei, kamu bilang, aku akan menikah dengan keluarga kaya. Kamu tidak menikah dengan keluarga kaya, tapi dengan orang yang bernama Xie Ting. Hang, Xiun, aku hamil anakmu. Apakah ini mengganggu rencanamu ke luar negeri? tidak apa-apa. Karena kamu hamil, aku akan ngobrol dengan ayah tentang pernikahan kita. Tapi bagaimana kalau paman masih tidak setuju? Tidak mungkin. Aku sangat kenal ayahku. Dia orang yang sangat adil. Meski terkesan dingin, dia sangat peduli di dalam hati. Lagi pula, dia tidak akan membiarkan cucunya tidak punya kedudukan. Baiklah, nanti aku akan menurut. Aku janji tidak akan membuat paman marah lagi. Jadi, aku tidak perlu pergi ke luar negeri. Wanita ini masih punya sedikit manfaat. Ayo pergi. Ayo pergi. sial banget. Su Xiao Xiao. Bukan kamu yang mengikuti kami sampai ke rumah sakit. Aku beritahu kamu, Zen kami sedang hamil. Kamu sampai sini mau ngapain? Rumah sakit keluargamu ya? Orang lain gak boleh datang? Xiao Xiao, kenapa kamu sendiri ke bagian ginekologi? Jangan-jangan ada penyakit, ya? Iya, aku kena penyakit. Melihat berdua rasanya ingin muntah. Kamu. Seorang wanita, bagaimana bisa datang ke dokter kandungan sendiri? Mana cowoknya? Ayo kenalan. Hei, dia pasti datang sendiri ya? Kasihan banget. Mungkin ditinggalin orangnya. Hang. Saya mau menikah, jadi datang untuk cek pranikah. Cincin berlian sebesar itu, pasti di kota ini cuma sedikit yang mampu beli. Jangan-jangan palsu nih. Xiao, jangan tertipu orang. Tunangan saya tinggi, tampan, kaya. Jangan bual lagi, Su Xiao Xiao oke?
Di lingkaran sosial kita, aku kenal semua yang bisa membeli cincin berlian ini. Selain aku yang tinggi dan tampan, tidak ada yang lain. Benar-benar narsis ya, saat buat ayah marah dan kehabisan uang, makan minta dari aku, beli kaca pun sulit, apalagi berlian. Aku sama kamu. Suamiku itu tinggi, tampan, kaya, dewasa, bijaksana dan perhatian. CEO itu ternyata tersenyum, karena mendengar Su Xiaoxiao memujinya. Langit runtuh, langit runtuh. Suamiku adalah idolaku, yang paling penting dia setia, tidak akan selingkuh atau bermain-main dengan hubungan. Oh iya. Saat aku menikah, aku akan kirim undangan untuk kalian, ingat ya harus datang. Su Xiaoxiao. Bos Xie, Anda. Bos Xie mau pergi kemana? Ambil sertifikat. Apa? Pikirkan baik-baik untuk siapa undangan pernikahanmu. Kamu sudah dengar semua. Asisten Chen, umumkan. Ya. Hei, tunggu. Itu. Jangan terburu-buru. Assistant Chen. Umumkan pernikahan saja. Jangan bocorkan siapa pengantinnya. Ya. Ternyata bos begitu sayang istri. Terima kasih, Pak Xie. Saya khawatir kalau Xie Xiun tahu, dia tidak terima. Dia tahu atau tidak, nggak penting. Aku cuma khawatir. Kamu jangan khawatir. Karena kita sudah punya surat nikah, aku mau jujur sama kamu. Xiun sebenarnya punya azoospermia. Jadi setelah ibunya meninggal, aku ingin cari orang untuk menikah lagi. Hanya saja belum ketemu yang cocok. Tunggu, azoospermia? Iya. Dia sendiri tidak tahu. Keluarga harus menemukan keturunan berkualitas untuk mewarisi bisnis keluarga. Kalau tidak, usaha leluhur akan sia-sia. Semoga kamu bisa mengerti. Xiao. Menikah denganmu. Atas kemauan pribadi. Tidak pernah menganggapmu sebagai alat berkembang biak. Kalau begitu, apakah Xie Xiun tidak tahu dia punya masalah kesuburan? Lalu bagaimana dengan kehamilan bukan milik dia? Tahu. Lalu kamu segera ke kantor urus pengunduran diri dan pindah ke villa pribadi saya. Upacara pernikahan, mengatur seseorang datang agar kamu bisa konfirmasi langsung. Baik. Ada satu hal lagi. Apa ya? Bisa tidak jangan panggil Pak Xie? Baik, Pak Xie. Kamu. Perlahan-lahan ubah. Baik. Tinggal. Kalian lihat bos Xie mau nikah. Di website resmi perusahaan diumumkan. Aku dengar, umumkan pernikahan, tapi nggak bilang siapa mempelainya. Misterius. Anak orang kaya mana yang seberuntung itu bisa nikah sama bos Xie? Aku juga mau. Kalian ngomong apa sih? Kami tidak bercanda, Xiao Xie. Di situs resmi perusahaan sudah diumumkan. Jika tidak percaya, cek sendiri. Ayah benar-benar akan menikah. Berusaha menyembunyikan identitas wanita itu, apakah dia menghindari aku? Kenapa tidak mencetak pin? Menikah dengan siapa? Bukan urusanmu. Tapi Zen sudah mengandung, itu anakku. Ingin bertanggung jawab pada Zen. Ingin menikah dengannya. Lu Jinjin bukan wanita baik. Pastikan apakah dia mengandung anak kandungmu sebelum bicara. Zen pernah pacaran dengan saya, jadi anak yang dikandung milik saya. Itu pernikahan saya yang lebih penting. Anda tidak bisa membawa seorang wanita pulang dan mengatakan itu ibu tiri saya, kan? Tentu harus mempertimbangkan perasaan saya. Kecuali saat tidak punya uang, hampir tidak pernah pulang. Saya carry wanita, kenapa mengganggu urusan kamu? Atau mungkin Anda takut saya melahirkan anak yang lebih hebat dan bersaing dengan Anda untuk perusahaan? Ayah, tidak ada maksud seperti itu. Apa yang kamu pikirkan, saya paham. Saya akan berterus terang, saya tidak puas dengan karakter dan kemampuan Anda. Hal yang Anda inginkan, kecuali Anda berusaha sendiri, jangan harap mendapatkan. Ayah, tahu saya salah. Harus mendengarkan Anda dan pergi ke luar negeri untuk studi. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Zen dan anak-anak. Selain itu, sebagai anak, berhak tahu Anda menikah dengan siapa. Siapa dia? Anda akan tahu nanti. Saya ingatkan, keputusan yang saya buat, Anda hanya bisa menerimanya. Mengerti, Ayah? Pulang dan pikirkan selama beberapa hari.
Sebelum pernikahan saya, Anda tidak boleh meninggalkan rumah sama sekali. Ngomong-ngomong, saya memecat asisten Anda. Ayah sudah tahu semuanya. Samuel Halyong and Carrie, saya sengaja bayarkan Anda tahu. Zen, pernikahan ayah sudah ditetapkan. Kita berdua tidak bisa mengubahnya. Juga tidak bisa mengalahkannya. Saya masih dikurung di rumah olehnya, tidak diizinkan keluar. Saya ada ide, tidak peduli siapa ibu tiri saya. Saat hari pernikahan, saya akan membawamu untuk memohon padanya agar menyetujui pernikahan kita. Hari itu, saat banyak orang, ayah tidak akan mengabaikan ibu tiriku. Ibu tiriku tidak akan menolak aku. Dengan cara ini saya bisa menikah dengan kamu, menemani kamu untuk mengasuh bayi, dan saya tidak perlu pergi ke luar negeri. Selamat pernikahan, ayah. Ini hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Kamu perhatian sekali. Pergi ke hotel. Baiklah. Siapa pengantin wanita Tuan Fi? Sudah menikah tapi masih misterius. Di kartu undangan tidak ada nama pengantin wanita. Segera datang, waktunya hampir tiba. Kita tunggu di sini dulu, sampai ibu datang, kita maju duluan. Akrabkan diri dulu. Cari kesempatan yang tepat. Kasih hadiah untuk dia. Tunggu sampai pesta hampir selesai, ajukan permintaan. Tidak percaya ibu tidak setuju dengan kita. Iya. Su Xiao Xiao, kenapa kamu di sini? Bukan. Kamu sengaja pakai gaun pengantin buat bikin kesal, ya? Hari ini menikah, kalau nggak pakai gaun pengantin, pakai apa? Bukan, aku lihat kamu ini sengaja ya. Menjadwalkan hari pernikahanmu dengan pria itu bersamaan dengan hari pernikahan ayahku, ingin mempermalukan keluarga Xie, kan? Kalau aku bilang, calon suamiku itu adalah ayahmu, Tidak mungkin, kamu jangan berpikir bodoh. Ayahku tidak akan tertarik dengan orang sepertimu. Su Xiao Xiao, kamu berkhayal. Paman Xie hanya bisa menikahi wanita keluarga terhormat, bukan orang kampung sepertimu. Ngapain bicara dengannya? Waktunya hampir tiba. Zatpa. Usir wanita gila ini. Camus. kalau usir aku, pernikahan ini tidak terlaksana. Su Xiao Xiao, pengantin asli akan datang. Penampilanmu akan mengalahkan. Dia tidak akan senang. Untuk menghindari kemarahannya, aku harus bantu kamu. Lu Zen Zen, coba rusak gaun pengantinku, tidak bisa kau bayar. Ada apa? Gaun pengantin sewaannya mahal ya? Hari ini kurobek rusak dan membuatmu bayar miskin biar jadi pelajaran. Wanita ini mengenakan gaun pengantin mahal. Apakah dia pengantin aslinya? Cantik, muda, cocok jadi Nyonya Xie. Aku kenal, putri siapa ya? Jangan-jangan salah orang? Nggak mungkin salah, anak bungsu keluarga Xie, ya jelas anaknya Tuan Xie. Kita orang luar mungkin nggak tahu siapa pengantinnya, tapi keluarganya pasti tahu. Tentu saja aku tahu siapa pengantinnya. Tapi wanita ini adalah mantan pacarku. Setelah kuputusin, dia malah sama pria tua kaya. Sambil cari uang, sambil mau ganggu hubungan. Cuma gadis lucu aja sih. Oke, kalian tunggu di sini. Akan panggil suamiku sekarang. Baiklah, cepat panggil. Aku penasaran banget, mau lihat siapa si pria tua itu. Kenapa? Eh. Lagi-lagi mau cari lelaki jahat itu untuk membela kamu. Saya beritahu, di lingkaran ini, tidak ada yang bisa melawan bos kecil Xie. Baik. Kalau dia datang, saya lihat apakah kalian berani. Halo. Saya tahu, Kishiun, saya akan urus dia. Nonasu. Bokami Mintas et Yajampu Andintu Gantibaju. Su Xiao Xiao, apakah ini pacar tinggi, tampan, dan kaya yang kamu bilang? Kenapa tidak dikenalkan? Dengan orang sepertimu, tak ada dibicarakan. Kamu akan segera menyesal. Pria tua ini bahkan lebih tua dari ayahku. Su Xiao Xiao, kamu benar-benar tidak pilih-pilih. Apa saja kamu makan? Oh ya, Pak, wanita ini bosan denganku. Hati-hati jangan sakit. Kalian. Hei,
Tak perlu menjelaskan pada saat pesta pernikahan dimulai, mereka tahu. Ayo pergi. Bukin. Su Xiao, Berhenti peduli sama badut ini. Nanti kalau ibu tiri datang, keberhasilan kita tergantung padanya. Dia per 59969. ayah sudah sampai. Mana pengantinnya? Seharusnya tiba lebih dulu daripada Anda. Pengantin sudah masuk tadi. Apa? Sudah masuk. Kenapa kita tidak melihatnya? Sekarang kita sambut pengantin baru kita tampil memukau. Su Xiao. Tidak mungkin, pasti itu salah. Tidak mungkin Su Xiao. Anak muda dipersilakan naik untuk menyajikan teh. Lia, Tuan Muda sudah tidak sabar. Tuan muda, ikutilah Pak Xie, mungkin Anda akan mendapatkan apa yang Anda mau. Pergi. Tehnya terlihat panas sekali. Hei, meniupnya, air liurmu menempel di dalamnya. Bagaimana aku Su Xiao, jangan keterlaluan. lihat anak ini, sampai sekarang masih panggil nama saya. Panggil ibu. Jangan gitu, anak ini, umurnya sudah besar, susah terima begitu saja. Hanya saja. Ini, amplop ubah panggilan. Apakah ini cek? Bu Tiri, silakan minum teh. Su Xiao, main-main sama aku? Ini 250. Kalau tidak dipanggil, amplopnya tidak ada. Saya yakin kamu tidak punya 100 di kantongmu. Mama kecil. Sayang, hemat ya. Su Xiao, ibuku sudah lama meninggal. Jangan kira bisa menipu ayah untuk menguasai keluarga Xie. Cukup. Siapa kasih kamu keberanian berbuat semena-mena di orang? Usir dia dan semua yang dibawanya keluar. Usir semua. Kamu anak kandung bapakmu, kok bikin aku malu di depan orang? Tunggu, aku ke rumah lama panggil nenek. Ayah nurut nenek. Dan ayahku menikah, nenek nggak datang. Ini berarti dia pasti nggak tahu soal ini. Ganti baju dan mandi sendiri. Iya. Makasih. Terima kasih. Kok kamu tahu aku suka warna merah muda? Kamu, ini ngapain? Aku takut menyentuhmu, jadi aku tidur di bawah. Oke.
Dia datang. Cepat duduk dan Tidak disangka. Dia bisa masak, benar-benar suami luar biasa. Aku pasti menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya. Ibu tiri. Kemarin salahku, maafkan aku. Ini sedikit hadiah, mohon maafkan. Jadi, kamu salah di mana? Saya tidak bersikap kasar. Kesalahan saya. Kamu mau mengganti rugi bagaimana? Semua ini untuk menghormatimu. Oh, saya tidak terlalu suka barang-barang ini. Jika ingin mengganti rugi, harus mengalaminya sendiri. Ah, Tanggalkan pakaian, lempar dia keluar. ayah, kendalikan dia. Jangan lepaskan bawahnya, jangan busukkan mata saya. He. Mendidik anak itu. Ibu lebih cocok untuk melakukannya. Barang tetap, orang keluar. Ayah, ayah jangan begitu, ayah. Saya mau ke kamar mandi. Nenek, Si Yun, ya ampun. Kenapa kamu jadi begini? karena ayah mencarikan ibu tiri. Aku pergi memberi hadiah, malah disuruh diperlakukan begini. Nenek harus membela aku. Wah, wanita itu juga terlalu berlebihan. Hari pertama masuk rumah sudah seperti ini anak tiri. Benar-benar keterlaluan, menurutmu ayahmu. Apakah seleranya seburuk itu? Tidak bisa. Masalah ini, saya harus bertindak untukmu. Ayo, saya mau lihat wanita mana yang berani seperti ini. Ayo. Xie Ting. Tell you Arla. Bu, Kamu datang. Sekarang, bahkan menikah tidak perlu bilang. Menikah dengan wanita tak terlihat, malah sembunyi-sembunyi, membiarkan orang luar. Membeli kukuku. Bu, tidak bilang pada Anda, bukan takut Anda khawatir? Tidak biarkan saya khawatir. Tidak biarkan saya campertengkan lagi kan? Tidak kok. Lihat kamu sekarang begini. Bahkan bisa masak ya, si kecil siapa yang membuatmu jadi begini? Bukan, MA. MA, tenang dulu ya. Aku tenang kok, ayo lihat si kecil menggemaskan ini. MA. Nek, ini dia. Xiao, Cepat, kok kamu di sini? Nenek, senang bertemu Anda. Xiao. Datang bersama Si Yun. Apakah diperlakukan buruk oleh ibu tiri imut Si Yun? Tidak, tidak. Aku beritahu. Jika ada yang membuli kamu, jangan takut, lawan saja. Seperti ini. Harus kuat. Sudah mengerti? Mengerti, Nenek. Xiao Xiao. Kok masih panggil nenek? Harusnya panggil ibu sekarang. Panggil aku ibu. Xiao itu ibu tirimu. Bukan nenek, si kecil manis ini, dengar aku. Xiaoxian. Kamu bodoh dan gak tahu diri. Berlututlah padaku. Minta maaf pada Xiao. Nenek, suruh aku berlutut dan minta maaf padanya. Tidak mungkin. Diterima salam hormat sebesar itu, saya takut pendek umur nanti, tidak perlu. Nenek, Xiao. Kamu sudah menikah dengan Ating. Mulai sekarang panggil ibu. Ibu. Ayo. Begitulah yang baik. Perusahaan, mulai hari ini, biar asisten Chen yang urus kalian berdua. Segera pesan tiket pesawat ke Maladewa untuk bulan madu kalian. Bu. Ibu. Bulan madu itu kan tidak perlu. Ma, begini. Xiao baru-baru ini tidak enak badan.
Sekarang jalan-jalan agak tidak nyaman, dan aku sedang punya proyek penting di perusahaan. Proyek tidak berhasil diambil. Mana ada uang buat nafkahi istri? Xiao, jika sekarang kurang enak badan, ya tidak usah pergi dulu. Xiao, cek ini sudah aku siapkan beberapa tahun lalu. Ini untuk menantu perempuanku di masa depan, kamu harus terima. Terima kasih, Bu. Bu, baru saja cukup heboh, sekarang tidak pagi. Aku dan Xiao istirahat ke kamar dulu. Iya, silakan. Ayo. Bukan nenek. Kenapa kamu suka banget sama Su Xiao? Xiao adalah gadis terbaik di dunia. Apapun keputusan yang dia buat, aku pasti mendukungnya. Tak jadi cucu menantu, jadi menantu kan lebih bagus. Melihatmu, aku jadi kesal. Kamu nggak peka banget? Cepatlah bersihkan meja itu. Kapan Su Xiao yang lucu ini akan menyenangkan nenek sebenarnya? Capek enggak? Kapan kamu dekat sama ibu kita? Aku nggak tahu. Awalnya, aku khawatir dia bakal marah soal pernikahan kita. Dulu, ibu pingsan di jalan, aku kebetulan lewat dan gak bisa menghubungi kamu. Aku jaga dia di rumah sakit 3 hari. Kenapa nggak kasih tahu kamu? Waktu itu, aku sama Xie Xiun, dia bilang kamu nggak setuju kita bareng. Makanya aku nggak berani ngomong. Takut kamu pikir aku mau cari pujian. Aku memang nggak salah lihat kamu. Tapi aku tidak melarangmu berhubungan dengan Xie Xiun. Dia terlalu brengsek sendiri. Ngomong-ngomong, kalau dia tidak brengsek, kita juga tidak mungkin kebetulan bersama. Oh iya. Tentang kehamilanmu, jangan bilang ke ibu kita atau orang kantor dulu. Karena urusan di kantor dan orang bicara, aku khawatir ada yang berniat buruk. Aku sudah mengatur Dr. Yo untuk datang merawatmu setiap hari. Setelah anak stabil, kita baru umumkan. Ya, oke. Terima kasih, Tuan. Saya melihat Nona Su konsumsi asam folat. Dia hamil. Ada apa? Apa anaknya tidak baik-baik saja? Nona Su, janin Anda tidak stabil jika tidak diintervensi. Bisa alami keguguran kapan saja. Keguguran. Karena aku sebelumnya memakai anestesi? Mempengaruhi anak-anak. Mungkin karena ini, sekarang Anda hanya bisa melakukan infus untuk melindungi bayi. Selama bisa menyelamatkan anak, apapun akan saya lakukan. Tuan Xie, urusan yang Anda perintahkan sudah selesai. 1 juta itu ingin dikirim ke rekening atau cek? 1 juta, Dr. Yo. Tahun ini Anda sudah dapat banyak uang dari saya, dan sekarang Anda meminta 1 juta lagi. Grup Xie adalah perusahaan besar. 1 juta untuk hak warisan Anda. Transaksi ini layak. Baiklah. Tunggu saya sebentar.
Benar-benar manis, si Su Xiao hamil. Kalau dia lancar melahirkan anak itu, kita tidak dapat apa-apa. 10 juta ini anggap sebagai pinjaman. Nanti kalau saya mewarisi perusahaan Xie, saya akan bayar 10 kali lipat. Tidak boleh melahirkan anak dalam kandungannya itu. Dengar tidak? Baiklah. Dr. Yo, segera transfer uangnya. Bagaimanapun caranya, pastikan anak di dalam perut Su Xiao menghilang tanpa jejak. Xiao, kamu kenapa? Suruh, perutku sangat sakit. Tahan, aku akan membawamu ke rumah sakit. Xiao. 11e Ting. Anak kita. Sudah tiada. Asisten Chen, sebenarnya apa yang terjadi? Aku mendapat telepon dari Nyonya, perutnya sakit. Aku sampai di rumah sakit bersamanya. Anak itu sudah tidak ada. Nona Su bilang Dr. Yo yang memberikan suntikan untuk istri. Di dalamnya ada obat keguguran. Bawakan orang itu ke sini. Baik. Kenapa kalian datang? Dengar-dengar ibu tiri keguguran, aku dan Zen sengaja beli suplemen untuk menjenguk. Iya benar. Xiao. Kenapa kamu tidak hati-hati sih? Tapi tidak masalah juga. Kamu masih muda, paman pasti akan punya anak lagi. Punya anak. Xiao kena obat. Merusak tubuhnya, seumur hidup tak akan punya anak lagi. Apa? Ayah, tidak bisa punya anak ya sudah, kan masih ada aku. Lagi pula, aku dan Zen sudah menikah, dan Zen juga sudah mengandung anakku. Sebaiknya kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Ayah, maksud apa dari perkataan ini? Aku beri kamu kesempatan terakhir. Apakah keguguran Xiao terkait denganmu? Ayah, tidak bisa begitu curiga. Karena nasib buruknya dia keguguran, tidak ada hubungannya dengan saya. Baiklah. Asisten Chen, bawa orang itu ke sini. Ayah. Bukan saya, ini hanya kesalahpahaman. Dr. Zhou. Dia bilang semua kesalahpahaman. Aku ingin bertanya padamu. Kenapa kijam pada Kessel Xiao? Tuan Si. Itu semua taperinta tuan muda 11e. Dia bilang, apapun, buat bayi di perut Nona Su menghilang tanpa jejak. Aku juga tidak punya pilihan. Lepaskan aku. Dr. Yo, apa kamu bicarakan? Saya punya ini. Saya punya ini. Catatan transfer. Dan juga, Rekaman suara. Dr. Yo, uang saya transfer ke Anda. Tapi saya tidak peduli bagaimana, Anda harus memastikan bayi di perut Su Xiao menghilang tanpa jejak. Uang saya nggak perlukan. Demi Ubengan kita bertintin. Tolong lepaskan saya. Lepaskan saya. Bawa pergi. Xia Shiyun. sekarang masih ada yang mau dikatakan? Kamu demi berebut harta keluarga, tega menggunakan cara yang hina ini. Saya benar-benar salah menilai kamu. Kamu mengecewakan saya. Mulai sekarang, Kamu bukan lagi anak saya. Ayah, jangan tinggalkan aku. Dia tidak bisa punya anak lagi. Aku satu-satunya putramu. Jika kamu tidak menginginkanku lagi, keluarga Xie akan berakhir. Suruh menemukan obat keguguran dalam infus. Kalau tidak, sekarang kamu benar-benar satu-satunya putra suamiku. Apa maksudnya? Suami, sebenarnya aku tidak keguguran. Xie Xiun. Rencanamu gagal. Berani sekali kamu pura-pura keguguran, Su Xiao, wanita sialan.
Apakah dalam matamu masih ada aku, ayah? Ayah, Su Xiao hanya ingin menggunakan anak untuk mengadu domba kita. Dengan anak dalam perutnya, dia ingin mewarisi perusahaan Xie. Kamu tidak bisa mempercayainya. Xiun, kamu pikir semua orang seburuk dirimu? Nanti, anakku, laki-laki atau perempuan, tidak akan mewarisi grup Xie. Aku berani tanda tangan surat jam. Beranikah kamu? Xia Shiyun. Aku sudah membesarkanmu. Tak kasangka kau jadi seperti ini. Seseorang datang. Kalian mau apa? Bawa ke kantor polisi. Pak, kamu gak bisa karena ini lucu. Kirim aku ke kantor polisi, Pak. Setelah kamu keluar, aku akan memberimu uang. Tapi mulai sekarang, kamu dan grup Xie tidak ada lagi hubungan. Bawa pergi. Pak, aku tahu aku salah, Pak. Xiao. Maaf. Aku tidak membimbing anak. Nggak apa-apa sayang, sekarang semuanya sudah beres. Anak-anak kita baik-baik saja. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Kalian berdua bapak dan anak beda jauh. Aku benar-benar tidak menyangka ayahku bisa benar-benar demi Su Xiao yang manis mengirimku ke penjara dan bahkan rela memutuskan hubungan denganku. Hanya untuk Su Xiao tidak tahu apa yang membuat Om terpesona. Supaya semua ikut. Hubungan darah itu tidak bisa diputus. Tapi soal perasaan, itu belum tentu. Xiun, bagaimana kamu keluar? Tidak perlu kamu panggil orang. Kami akan pergi sendiri. Hari ini, kami ingin menunjukkan sesuatu padamu. Apakah Su Xiao keguguran? Kehidupan pribadinya tidak terlalu baik. Anak ini tidak bisa dipertahankan. Jangan khawatir, Bu. Meski anak itu lahir, tidak akan ada hubungan dengan keluarga Xie kita. Manfaat yang kita berikan padanya sudah cukup banyak. Video ini palsu. Itu tidak mungkin. Video ini palsu, nggak mungkin. Nenek dan Xieting nggak mungkin begitu. Ini rekaman CCTV, nggak bisa dipalsukan. Su Xiao, jangan menipu diri sendiri. Kamu hanya alat melahirkan saja. Bukan alat melahirkan. Nenek dan paman nggak mau anak itu. Nggak mau akui identitasnya. Su Xiao. Kamu berusaha keras usir Xiyun dari rumah, akhirnya semua sia-sia. Kalian semua pergi. Anak dalam perutku adalah anak Xiyun, pewaris keluarga Xie. Oh iya, tebak kenapa Xiyun keluar dari kantor polisi? Itu karena paman tidak ingin anakku tidak punya ayah. Tapi kamu, sebaiknya jaga kesehatanmu, nanti kalau anakmu hilang, kamu tak punya apa-apa. Bye-bye. Ruru. Aku akan datang menemuimu sekarang. Ruru tidak ingin anak ini lagi. Jangan bicara bodoh. Jika Xieting tak mau anak ini, aku mau merawatmu. Aku tidak tega melepaskan anak ini. Kalau bisa bantu cari tempat terpencil yang gak ada kenal aku mau pergi dari sini. Beberapa hari yang lalu masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba mau pergi? Lihatlah. Kehidupan pribadinya tidak terlalu baik. Anak ini nggak bisa dipertahankan. Menurutku video ini terasa nggak benar. Xieting dan Chen Xiuhe seharusnya nggak ngomong seperti itu. Tapi Lu Zhenzhen sudah hamil. Xiun bilang itu Xieting yang membawanya keluar dari kantor polisi. Lu Zhenzhen hamil. Hamil tapi masih pakai sepatu hak tinggi seperti itu. Tentang Xiun, menurutku kamu tidak bisa hanya mendengar satu sisi cerita. Tapi apakah video ini masih bisa palsu?
Mereka memang tidak mau anak ini, juga tidak mau aku. Aku akan pesan tiket pesawat untukmu. Tidak bisa, jangan biarkan mereka menemukanku. Kakak, bisakah kamu membantuku sebentar? Xie Ting. Ini adalah terakhir kali bertemu. Selamat tinggal. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Turunkan aku, turunkan aku. Kau salah orang, biarkan aku pergi. Su Xiao Xiao. Tak peduli seperti apapun kamu. Aku pasti mengenalimu. Aku akan menemukannya. Xie Ting, kamu penipu besar. Kamu bilang akan bertanggung jawab dan menikah denganku. Kamu hanya melihatku muda dan tidak berpengalaman. Karena kamu tidak menginginkan anak itu. Kamu beritahu aku langsung. Aku tidak akan mengganggumu. Mengapa? Mengapa kau lakukan itu padaku? Mulai sekarang, anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Kami bercerai. Su Xiao Xiao. Kamu tahu apa kamu bicarakan? Aku bilang kita cerai. Xie Ting, kamu itu manis sekali. Ikutlah dengan aku ke suatu tempat. Kenapa bawa aku ke sini? Nanti kamu akan tahu. Aku tidak tahu anakmu laki-laki atau perempuan. Tapi aku suka keduanya. Jadi, siapkan kamar bayi laki-laki dan perempuan. Nani dan pembantu juga sudah siap. Xiao. Kenapa kamu berpikir? Aku tidak mau anakmu di dalam kandungannya. Su Xiao Xiao. Di ayahku, kamu bukan siapa-siapa, hanya mainan. Siapa kamu sebenarnya? Kamu pikir bisa naik derajat dan masuk keluarga kaya? Pergi jauh, cari tempat tersembunyi. Oh Xie Shiyun. Sekarang kamu sudah tahu apa yang aku pikirkan, kan? Itu alasan kamu mau kabur. Kamu sendiri bilang begitu. Aku sedang berbicara dengan ibu tentang masalah anak Lu Zhenzhen. Anak Lu Zhenzhen digugurkan? Anak yang dikandung kartu terbesar untuk mengendalikan keluarga Xie. Bagaimana bisa digugurkan dengan... Jadi, kenapa tidak beritahu Xie Xiun kebenarannya? Dia sudah cukup dewasa untuk mengerti situasi. Butuh diingatkan orang lain? Lama-kelamaan dia akan menderita. Biarkan dia menemukannya sendiri. Anggap saja ini pelajaran untuknya. Begitu ya. Hampir naik pesawat. Tak percaya ditipu oleh Xie Xiun. Apa? Aku lebih bodoh dari Xie Xiun. Ayo, tinggal bersamaku mulai sekarang. Hei. Maksudnya menemanimu.
24 jam. Sedikit pun. Tak terpisah. Lihat Su Xiao Xiao sekarang, bangga dia. Dia melahirkan anak, dan menaka tempat di keluarga sia. Tentu saja aku tahu. Kau selalu mengatakan padaku, apa bisa kulakukan? Lihat aku, perutku membesar setiap hari. Sampai sekarang, aku belum punya status jelas. Kita menikah, aku bukan orang gelap, mengapa aku tak punya status? Aku bukan melakukannya untuk anak, tapi untukmu. Semua ini seharusnya milikmu. Tiba-tiba muncul Su Xiao Xiao dan mengambil semuanya. Apa kamu benar-benar tidak mau berjuang? Bisakah kita hanya melihat anak menderita bersama kita? Jangan harap mengambil barang milikku, Su Xiao Xiao. Tunggu saja. Putri, bisa tidak? Beberapa kali Xie Ting tidak memberi wajah Xie Xiun, apakah dia akan menyerah sebagai pewaris? Mana mungkin, dia anak kandung Xie Ting. Betul. Ayah tidak peduli sama anak kandungnya. Putri, trik hamil pinjam benih ini benar-benar luar biasa. Kita harus menyembunyikan dari Xie Xiun. Jangan bocorkan sedikit pun rahasia. Tentu saja. Saatnya tiba. Tunggu setelah saya melahirkan anak. Kalian buatkan laporan tes DNA. Saat itu, keluarga Xie mau tak mau harus mengakui. Nenek, apa yang Anda inginkan? Kakak suka sesuatu, adik membayarnya. Aku tidak suka barang-barang di toko ini. Yang di toko seberang lebih bagus. Pergilah. Semua pakaian itu, bungkus untuk adik. Siap, Nona berdua. Tidak tahan lagi, aku harus ke kamar mandi. Xie Xiun. Apa yang ingin Apa yang ingin aku lakukan? Aku hanya ingin mengambil kembali semua milikku. kamu ingin mencelakai anakku? Apa yang dilakukan itu ilegal, akan dipenjara. Lebih dari di penjara, aku lebih benci perempuan sepertimu, melahirkan anak dan mengambil semua milikku. Kalau kamu masuk penjara, kamu juga tidak akan mendapatkan apapun dari keluarga Xie. Bunuh kamu di sini. Tidak ada yang akan tahu. Jangan gegabah. Kalau benar-benar melakukannya, ayahmu juga tidak akan melepas. Dia memang tidak ingin aku bahagia. Su Xiao Xiao, ini semua ulahmu sendiri. Kamu gunakan cara untuk dekati ayahku dan menikah dengannya. Masih ingin punya anak. Apa kamu tunggu sampai anak itu besar dan merebut warisanku? Su Xiao Xiao, kamu pantas mati. Tunggu. Aku tahu satu rahasia. Buat tunda waktu. Kamu kira aku bodoh? Serius, ayahmu yang bilang padaku.
Tentang ibumu. Ibuku. Iya. Ibu kamu. Kamu. Ibu dia. Berani main-main denganku. Ayah. Tenggemu. Aku baik-baik saja. Semua salahku. Perutku sakit sekali. Sepertinya aku mau melahirkan. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Kamu bilang apa? Xie Xiun karena penculikan dihukum. Benar, nona besar sudah tersebar. Xie Xiun kemarin malam menculik ibu tirinya, berencana membunuh, tapi polisi datang tepat waktu mencegah. Sekarang dia sudah ditahan. Tunggu. Apa dia berhasil? Su Xiaoxiao mati atau tidak? Tidak. Bos Xie bawa orang menyelamatkannya. Dia ketakutan, dibawa ke rumah sakit, melahirkan. Su Xiaoxiao tidak mati. Bahkan diriku juga terlibat. Kenapa dulu cari petundang seperti itu? Bagaimana sekarang, nak? Xie Xiun memang orang yang tidak berguna. Tahu awal, lebih baik aku urus sendiri. Nak, jangan marah dulu. Cepat. Cepat bawa ke rumah sakit, sakit sekali. Cepat panggil mobil ke rumah sakit. Ayah. Istri melahirkan, ayah bisa ditangguhkan. Harus bawa ke rumah sakit. Ok. Semua salah Xie Xiun yang bodoh itu, lihat saja, membiarkan mereka melahirkan bersamaan, benar-benar nasib buruk. Xiao melahirkan semalaman. Film Kelluar. Lihat, jangan khawatir, kelahiran pertama memang lebih lambat. Ayah, aku benar-benar tahu salahku, tapi yang dikandung oleh Zen itu anakku, tolong terima mereka berdua. Kesalahanmu hanya bisa kamu selesaikan. Tapi yang dia kandung itu juga cucu Anda. Buyut nenek. Sebenarnya kamu ini. Tuan Xie, kedua anak ini saling mencintai, sudah menikah, dan akan punya anak. Jangan buat mereka susah. Lebih baik hancurkan 10 kuil daripada rusak satu pernikahan. Jika anak yang dilahirkan Lu Zhenzhen memang milik Xie Xiun, keluarga Xie akan bertanggung jawab. Tapi jika anak itu bukan anak kandung Xie Xiun, kalian yang urus sendiri. Ayah, tenang saja. Zen adalah gadis baik, dan dia pasti tidak akan melakukan hal yang menyakiti saya. Pastinya anak itu milik saya. Nanti tinggal buat tes DNA palsu. Daging segar keluarga Xie, sudah pasti jadi milik kita. Wah, luar biasa, luar biasa. Lihat, wajahnya mirip sekali waktu dia kecil. Ternyata benar punya anak laki-laki. Cepat, laki-laki atau perempuan? Ini laki-laki. Ayo, cepat kasih lihat. Hei, cepat-cepat. Kalian lihat sendiri saja. Ah, Cepat datang, ada yang pingsan. pasti salah bawa, ini bukan anakku. Menurutku yang bantu melahirkan, ini anaknya Lu Zhenzhen. Wah, kamu tidak bisa masuk. Lu Zen, beritahu aku kenapa anakmu seperti orang kulit hitam. Apa? Orang kulit hitam? Ayo, Lihat sendiri. Tidak mungkin, Xiun. Tidak mungkin. Itu Kamu masih membohongiku. Ceritakan apa yang sebenarnya kamu lakukan. Xiun, dengarkan aku, biarkan aku menjelaskan. Pergilah mati. Jangan. Sudah membunuh. tersangka Xie Xiun, terbukti sengaja melakukan penculikan, kejahatan. Dijatuhi hukuman. Hukuman mati. Ayah, selamatkan saya. Saya belum ingin mati. Anak kandungmu. Akibat perbuatanmu sendiri, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Nenek. Saya cucumu, melihat saya tumbuh, Nek.
Shuryun. To be honest, you're not really my grandson. Nenek tak perlu gunakan alasan itu. Untuk menghibur saya. Tidak membohongi kamu. Kamu adalah anak dari rekan seperjuanganku. Saat mereka kamu baru 6 bulan, mereka menitipkanmu padaku. Aku menganggapmu seperti anak kandungku. Aku sudah memberimu kesempatan. Sayangnya, kamu tidak menghargainya. Jika hatimu tulus, meski kemampuanmu kurang, aku tidak akan menikah lagi. Aku akan menyerahkan semua milik keluarga Xie padamu. Hanya sayangnya, kamu punya niat buruk, melangkah di jalan yang salah. Aku juga tidak punya pilihan. Waktu kunjungan, ayah, nenek. Yakin ingin merawat anak ini. Ya. Setiap orang terlahir setara, tidak peduli warna kulit. Anak ini tidak bersalah. Meski keluarga Lu bilang sudah bangkrut. Jika tidak diadopsi, dibawa ke panti asuhan. Terserah kamu. Dulu aku bukan ayah yang baik. Aku harus belajar mendidik anak. Hang,